Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Maurice, bersama Amarket di analisa harian kita pada hari ini. Hari Jumat, Jumat Barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Tepat di penghujung bulan November, penghujung minggu terakhir, penghujung hari terakhir transaksi kita di bulan November. Dan kita akan segera memasuki bulan terakhir di tahun 2025 ini. Rekan trader semuanya, kami akan kembali lagi memberikan ulasan terhadap apa yang sedang terjadi di pasar pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan seperti biasa selalu ada segmen-segmen menarik untuk rekan trader semuanya sebelum kita nanti masuk ke analisa teknikal kita di penghujung acara ini. Oke, tanpa buang waktu lagi, mari kita coba lihat aja apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Perdagangan hari kemarin sangat luar biasa. Kita lihat, indeks dolar Amerika mencoba lagi ke level tertinggi, masih tetap bermain-main di level 99.335. Level tertinggi kemarin walaupun tetap agak sedikit terjadi koreksi dan ditutup di seputaran 99.174. Ya, di seputaran situlah ya rekan trader. Untuk Euro USD kita bisa lihat bahwa Euro USD kemarin agak sedikit terkoreksi, jatuh di posisi 1.15782 walaupun akhirnya bisa kembali naik lagi dan ditutup di seputaran 1.15953. Begitu juga untuk pound sterling. Pound sterling agak sedikit terjadi koreksi rekan trader. Dia terkoreksi walaupun sempat naik juga di posisi yang paling tinggi di seputaran 1.32678. Dan untuk gold datar selalu. Kemarin pergerakannya sangat datar rekan trader ya. Untuk perdagangan hari kemarin kita bisa lihat gold sangat datar. Ya, dia bergerak di seputaran 4.140 hingga tertingginya di 4.165. Intinya 4.100 lah ya. Hari ini luar biasa mencoba untuk menembus 4.200 setelah pagi tadi pasar Asia dia di seputaran 4.129.34. Ini sangat luar biasa rekan trader semuanya. Dan untuk USD Yen Jepang hari ini, kemarin. USD Yen Jepang kemarin sedikit terkoreksi, sempat jatuh menembus level 155.727, tapi akhirnya dia bisa sedikit naik walaupun akhirnya ditutup di seputaran 156.239. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader. Ya. Untuk rekan trader semuanya, bagaimana pasar bergeliat, bergejolak, dan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan seperti biasa di penghujung minggu ini, penghujung bulan ini, ada sedikit tema-tema yang ingin saya angkat buat rekan trader semuanya. Dan untuk tema hari ini yang coba saya angkat adalah bullish. Gold menguat seiring prediksi pemangkasan suku bunga The Fed. Nah, ini dia. Dari sini aja rekan trader, judul yang sangat luar biasa, bullish. Gold menguat seiring prediksi pemangkasan tingkat suku bunga The Fed. Nah, di sini saya mau bilang buat rekan trader bahwa bagaimana data yang telah kita peroleh, saya ingin tunjukin dulu buat rekan trader, data yang terkini dari The Fed Watch menyatakan bahwa sudah naik rasio probabilitas untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC tanggal 10 Desember nanti dari 81% kemarin menjadi 84,7% yang menyatakan, memprediksikan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan berlangsung sebesar 25 basic point pada pertemuan FOMC nanti. Nah, dari sini rekan trader kita bisa lihat bahwa bagaimana pasar bergeliat.
kita bisa lihat bahwa statement-statement yang dikatakan oleh para pejabat The Fed menuju ke arah pemangkasan tingkat suku bunga. Inilah yang membuat rekan trader emas memperoleh booster yang sangat luar biasa untuk naik. Pagi tadi udah sampai di 4.194. Artinya dia akan mencoba sampai level 4.200. Trader, apakah dia akan menutup minggu yang sangat luar biasa November ceria ini di 4.200 pada hari ini, atau akan sedikit tertahan kembali lagi? Tapi intinya emas menutup minggu yang sangat luar biasa, menutup akhir bulan November yang sangat luar biasa, akan tetap berada di seputaran 4.100. Perlahan namun pasti. Dan rekan trader, walaupun kemarin nilai dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang signifikan, sebenarnya moderat sih, penguatannya nggak signifikan banget tapi moderat. Akan tetapi hal itu tidak memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kenaikan yang berlangsung pada gold, rekan trader. Gold terus menuju jalan yang tertinggi, terus bullish. Aksi pemangkasan tingkat suku bunga sudah mulai digaungkan oleh para pejabat The Fed. Walaupun ada beberapa yang tidak setuju, tapi sebagian besar menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini sudah saatnya dilakukan. 25 basis point. Data-data juga mengarah ke sana. Sikap dovish yang diambil oleh para pejabat The Fed pun juga, statement yang dikeluarkan, serta sikap dovish dari The Fed pun juga perlahan namun pasti mensahkan hal tersebut. Artinya 84% ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah minggu lalu hanya sekitaran 31%. Tapi sejalannya waktu, bola bergulir, dia kembali naik lagi menjadi 84%. Walaupun 84% itu bukan artinya memang harus rekan trader, tapi setidaknya data yang dikeluarkan oleh The Fed Watch ini sudah memberikan gambaran yang nyata terhadap pasar yang akan terjadi. Walaupun akhirnya nanti keputusan itu akan diambil oleh Jerome Powell, tapi rekan trader, ini juga akan memberikan suatu yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Apalagi rekan trader, apalagi kalau rekan trader lihat, yang paling luar biasa itu adalah bagaimana prediksi sikap yang diambil oleh para pengamat yang menyatakan bahwa Kevin Hassett akan menjadi Gubernur Sentral Bank Amerika yang terbaru menggantikan Jerome Powell, rekan trader. Ini adalah penasihat ekonominya Donald Trump, sudah bekerja lama dengan Donald Trump, think tank ekonominya Donald Trump. Dialah yang diperkirakan akan mengganti posisi Jerome Powell, rekan trader. Dengan track record dia yang memang lebih mengarah ke pemangkasan tingkat suku bunga, lebih ke dovish, ya pasar juga bereaksi terhadap hal tersebut, rekan trader. Makanya kan dari awal, sebelum-sebelumnya kan saya sudah bilang buat rekan trader semuanya, waktu pemangkasan tingkat suku bunga yang bulan lalu, waktu dibilang hawkish, saya cuma bilang hati-hati. Hati-hati bahwa data ini belum masuk. Setelah data masuk dia bisa berubah. Dan saya sudah bilang dengan jelas bahwa sebelum itu rapat itu dikeluarkan, saya sudah bilang bahwa nama dari ketua The Fed yang baru akan diluncurkan. Supaya kenapa? Supaya bisa memberikan persepsi, menggoyang pasar, rekan trader. Kalau nama sudah mulai diberikan, kandidatnya sudah ada, pilihan Donald Trump walaupun belum resmi, tapi banyak yang bilang inilah si Kevin ini ya, si Kevin Johnson ini ya, Kevin Johnson. Si Kevin ini adalah nama yang dituju, rekan trader. Dengan track record dia, ya orang udah berpikir bahwa memang dia memiliki kecenderungan untuk tetap memangkas tingkat suku bunga. Dan sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah pertarungan politik nanti untuk tahun 2026.
Donald Trump ingin hal tersebut, rekan trader. Karena dia membutuhkan suara, rekan trader semuanya. Apabila pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, membuka peluang untuk lapangan pekerjaan, artinya memberikan kesempatan untuk orang mengglorifikasi Donald Trump, rekan trader, terhadap hal tersebut. Artinya kalau dia diglorifikasi, artinya kan peluang kemenangan untuk pemilu tunda, pemilu awal yang dilakukan di Amerika ini kan sangat luar biasa, rekan trader semuanya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa pasar akan terus bergerak. Sikap dovish yang terjadi pada The Fed membantu hal tersebut. Ya mungkin salah satu yang menjadi, bukan penopang sih, yang menjadi penekan pergerakan gold itu adalah bagaimana geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang sudah berada di titik akan terjadi perdamaian. Itu saja yang menekan pergerakan. Tapi belum pasti juga, rekan trader. Tapi secara garis besar dari sisi ekonomi, dari sisi fundamental ekonomi sudah mengarah ke sana. Oleh karena itu, judul hari ini tentang bullish yang terjadi pada gold semakin menguat seiring dengan peningkatan prediksi pemangkasan tingkat suku bunga, sah-sah saja dan kemungkinan besar menjelang rapat pertemuan FOMC pada bulan Desember tanggal 10 nanti, hal itu akan bergejolak sehingga bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, kemungkinan yang sangat luar biasa emas untuk naik kembali lagi melewati level 4.200. Ya kalau memang sah-sah saja bisa sampai di 4.381, level tertinggi dalam sejarah. Tapi kita jangan pikirkan itu dulu, kita pikirkan bagaimana emas berusaha untuk sampai ke level 4.200 dulu. Nanti selanjutnya ya udahlah itu belakangan. Yang pasti bullish masih tetap berkumandang dari seberang. Oleh karena itu tetap terus melihat pergerakan yang terjadi dan kita akan lihat hingga nanti pertemuan FOMC tanggal 10 Desember nanti. Terima kasih rekan trader semuanya. Sekarang kita langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa kalau rekan trader lihat. Di sini kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika perlahan namun pasti masih tetap akan mencoba kembali lagi ke level yang lebih tinggi lagi, koreksi. Dan menurut analisa saya, perjuangan masih terus terjadi. Saya memprediksikan dia akan mencoba naik hingga level 99.404. Walaupun tetap peluang untuk melemah juga masih tetap ada. Dan dia bisa melemah hingga level terendah di seputaran 99.174. Sedangkan untuk Euro Uncle Sam Dollar, rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada Euro Uncle Sam Dollar nanti hari ini secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa sepertinya angin barat bertiup kencang. Ya. Angin barat bertiup kencang, dia bergerak ke arah selatan. Oleh karena itu, dari prediksi kacamata saya, sepertinya dia akan sedikit mengalami pelemahan. Tapi menurut saya pelemahan dia tidak sempurna banget. Ya, dia akan mencoba hingga level 1.15681 walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba kembali lagi ke level tertinggi rekan trader di seputaran 1.15979. Nah, untuk pound sterling kita lihat rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar pound sterling pun juga menurut analisa saya ada sedikit pengaruh untuk dia bisa sedikit tertekan. Angin barat kuat banget. Ya, menurut saya dia akan mencoba untuk kembali jatuh ke level 1.131.13923. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk kembali naik lagi sangat luar biasa. Dia bisa kembali lagi naik hingga level 1.32429. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD. Sedangkan untuk gold, kita lihat gold rekan trader pergerakannya sangat luar biasa.
kita bisa lihat gold hari ini menguat luar biasa, terbang tinggi, menembus angkasa. Hari ini gold naik rekan trader, menembus level 4194.34, walaupun sekarang sedang terkoreksi di 4186.24, tapi menurut saya gold ini masih punya peluang yang sangat luar biasa naik. Ya, kalau memang dia naik sesuai dengan prediksi, artinya dia akan masuk di level 4200. Oleh karena itu 4216 adalah level yang coba saya prediksikan untuk rekan trader. Tapi sekali lagi bahwa pengaruh untuk kembali turun lagi sangat besar. Dia bisa kembali turun di sekitaran 4165.78. Nah, ini adalah level yang bisa terjadi pada gold hari ini. Tapi saya optimis dia bisa naik hingga level 4200. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini sangat luar biasa. Intinya saya seperti Patino Sidin, semuanya luar biasa. Saya masih tetap memprediksikan dia akan bergerak sangat datar, tapi peluang untuk naik masih tetap ada. Menurut analis saya dia akan mencoba naik hingga level tertinggi di seputaran 156.731, walaupun hati-hati dia juga bisa sedikit terkoreksi dan turun ke posisi 156.137. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader, ini adalah secara teknikal, dan selanjutnya kita akan melihat untuk kalender ekonomi. Kalender ekonomi hari ini sebenarnya yang ada nanti pada pukul 20 aja. Itu adalah yang paling terbesar ya, data inflasi dari Jerman, sedangkan yang kecil-kecil lainnya itu memang masih tetap ada di sini ya, tapi kecil-kecil lah ya, dari Eropa dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya data ekonomi inflasi akan dikeluarkan Eropa itu merupakan data yang paling besar yang bisa dilihat oleh rekan trader. Dan juga ada data PDB ya dari Kanada akan dikeluarkan juga pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi harap diperhatikan. Dan rekan trader semuanya, jangan lupa rekan trader untuk hari ini nanti malam kita akan kembali lagi ada webinar yang sangat luar biasa, di mana tema malam ini kita akan berbicara tentang FOMC Outlook, membedah peluang dan resiko saat probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga semakin menguat. Jadi prinsipnya ada hubungannya juga dengan hari ini ya rekan trader ya. Kita akan membedah, kita jadi ahli bedah forex kita. Nah, oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, jangan lupa hari ini 8 malam akan ada webinar. Kita akan membedah bagaimana prediksi FOMC ke depan terhadap pergerakan pasar. Terima kasih rekan trader, sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.